Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz, kelas 12 MM1. Di sini saya akan membaca novel dari Terelie yang berjudulkan Ayahku Bukan Pembohong. Ini untuk tugas membaca indah bahasa Indonesia. Bagian 1. Jas dan Kon. Aku berhenti mempercayai cerita-cerita ayah ketika umurku 20 tahun. Maka malam ini, ketika ayah dengan riang menemani anak-anakku, Jas dan Kon menceritakan kisah-kisah hebatnya pada masa mudanya, aku hanya bisa menghela nafas tidak suka. Ingin sekali menyela, bilang bahwa Zaz dan Kon harus segera tidur. Besok mereka harus bangun pagi-pagi serta bertumpuk alasan lainnya, mulai dari yang masuk akal hingga yang dibuat-buat. Sayangnya, istriku sudah 2 kali memberikan kode di balik buku tebal yang sedang dibacanya. Kode itu bilang dengan tegas, biarkan ayah menikmati sedikit waktu dengan kedua cucu menggemaskannya. Ayah tertawa, terbatuk sedikit. Jas dan Kon seperti yang kuduga bergegas berebut mengambilkan gelas air minum. Sama seperti waktu aku masih terbilang anak-anak yang juga semangat memijat ayah. Mencabuti uban ayah yang baru 1-2 jadi susah dicari, atau mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, melakukan apa saja yang disuruhnya atas harga kisah-kisah hebat itu. Kalian tahu si nomor 10 bukan? Yang mencetak gol tadi malam, kek. Mata Zaz mengulat. Kon tahu. Bungsuku beringsut mengikut kakaknya. Yang jaga melewati 3 back lawan sekaligus kan, kek. Zigzag kiri kanan, hop mengecoh kiper, dan gol. Si nomor 10. Kon meniru gaya idolanya selepas menceploskan bola ke gawang lawan. Ya, ayah ikut melakukan gerakan yang sama, tertawa. Jangan bilang siapa-siapa. Kakek akan menceritakan rahasia besar kepada kalian. Rahasia apa? Zaz dan Kon tertarik. Tidak ada anak-anak di atas dunia yang tidak tertarik dengan rahasia. Tetapi jangan bilang siapa-siapa. Dua anakku menggeleng kuat. Janji. Ayah mengangkat tangannya. Janji. Zaz dan Kon sigap ikut mengangkat tangan. Ayah tertawa lantas berbisik. 2 hari yang lalu, si nomor 10 menelpon kakek langsung. Sungguh, mata Jas dan Kon langsung membesar. Kakek tidak sedang bergurau, kan? Tidak, tentu saja kakek tidak bergurau. Ayah pura-pura menepuk dahi, pura-pura tersinggung. Kakek bahkan bilang padanya kalau di rumah kita ada 2 monster kecil yang suka bermain bola, yang mengidolakan klub terhebat, juga pemain terhebat di dunia. Dan kalian tahu apa yang si nomor 10 katakan setelah mendengar itu? Si nomor 10 bilang, dia tidak sabar ingin berkunjung menemui kalian. Ayah kembali tertawa. Benarkah? Jas dan Kon sekarang merapat mencengkam lengan ayah. Aku semakin tersegar memperhatikan dari ujung ruangan. Kepalaku mendadak kosong. Laptop di hadapanku berdengung pelan. Tidak tersentuh 1 jam terakhir. Apa yang ayah bilang? Si nomor 10 menelponnya. Ini terlalu. Meskipun benar pemain super berbakat dikenal ramah dan bersahaja, jikapun betul pemain super terkenal itu rendah hati melakukan kontak dengan penggemarnya, ayahku akan berada di urutan terakhir. Jauh langit, jauh bumi. Omong kosong. Hari ini, umurku 40 tahun. Sudah 20 tahun aku berhenti mempercayai cerita ayah. Bukan karena kehilangan semangat untuk mendengarkan kisah-kisah itu. Bukan karena tidak bisa menghargai seorang ayah. Tapi karena aku tahu persis, ayahku seorang pembohong. Dan di rumah ini, aku tidak akan membesarkan Jas dan Kon dengan dusta seperti yang dilakukan ayah dulu padaku. Mereka akan dibesarkan dengan kerja keras, bukan dongeng-dongeng palsu. Tapi aku sekarang tidak bisa melarang ayah agar berhenti bercerita, atau menegur Jas dan Kon untuk segera meninggalkan kakeknya. Itu bukan hanya menyakiti perasaan ayah, tapi juga perasaan kedua anakku. Tiba-tiba aku menutup laptop dengan kasar. Suara keletak membuat istriku menoleh, menghentikan tawa ayah, Jas dan Kon. Menahan rasa jengkel, aku akhirnya memilih meninggalkan ruang keluarga kami.